الأطفال في البلوى. Untuk soleh, seperti yang kita ketahui bahwa bukan hanya bulan Ramadan saja, bukan hanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah saja, akan tetapi Muharram, bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, ini juga termasuk di antara bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk hamba-hambanya untuk menjadi musim kebaikan, musim beramal. Dan salah satu di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Muharram ini adalah memperbanyak puasa sunnah secara umum, karena Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Allah yang bernama Muharram. Jadi secara umum di satu bulan ini kita disyariatkan, disunahkan untuk memperbanyak puasa. Dan di bulan Muharram ini seperti yang kita ketahui dan ini sebenarnya kita perlihatkan bahwa ada hari-hari yang dikhususkan, disunahkan secara langsung, disebutkan dalilnya agar kita berpuasa pada hari itu. Dan hari itu adalah hari ke-10 dan puasa yang disyariatkan diistilahkan dengan puasa Asyura. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka beliau kemudian bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, kami berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kami kepada Allah, di mana pada hari seperti ini, di 10 hari bulan Muharram ini, hari ke-10, tanggal 10, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan hal itu, Rasulullah kemudian mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami orang-orang Islam lebih layak untuk bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Musa dibanding kalian. Musa adalah nabi kalian, ya Musa juga nabi kami, dan kami lebih layak untuk berpuasa dibanding kalian sebagai bentuk syukuran kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari itu. Begitu juga ya sahabat-sahabatnya yang mengikuti beliau. Ya, dan disitulah dimulai disyariatkannya puasa Asyura ini. Dan karena ibadahnya orang-orang Islam itu disyariatkan agar selalu menyelisihi ibadahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, dalam hadis lainnya mengatakan, lain ishtu ila amin qabil la sumanna tasir. Kalau sekiranya saya masih hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa di hari ke-9-nya. Meskipun demikian, Rasulullah SAW ya ditakdirkan untuk tidak beranjak umurnya, tidak mencapai sampai tahun berikutnya. Akan tetapi beliau sudah menyampaikan hal itu dan ulama mengatakan yaitu sudah cukup untuk menjadi dalil disyariatkan juga puasa di tanggal yang 9-nya. Ya. Dan puasa di tanggal 9 dinamakan puasa Tasu'a, ya dari kata Tis'ah, Asyura dari kata Asyara. Ya. Tasu'a dan Asyura. Ya. Dan Imam Ahmad Khalifidin yang dimuliakan oleh Allah menjelaskan, begitu juga beberapa ulama yang mengikuti beliau mengatakan bahwa karena seringnya terjadi perbedaan pendapat
awal masuknya bulan, termasuk bulan Muharram, maka sebagai bentuk kehati-hatian untuk berjaga-jaga, ikhtiyawan, dan ini dikenal dalam fikih, ya, ihtiyati, sebagai bentuk kehati-hatian, maka sebaiknya juga berpuasa sehari setelahnya, dipuasa pada hari ke-11 ya. Ya, jadi berturut-turut 3 hari, tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Ya, dan istimewanya bulan ini, kalau sekali yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat, ya, mulai dari Kamis sebenarnya, ya, apalagi memang bulan Muharram itu bulan disyariatkan untuk banyak berpuasa. Hari Kamis kita disunahkan untuk puasa sunnah Kamis. Lalu kemudian Jumatnya hari ini itu Tasu'a, baru besok Asyura, baru kemudian hari Sabtunya itu sudah masuk, kalau saya tidak salah, Ayyamul Bid, ya, puasa 3 kali dalam satu bulan. Ya, jadi kalau mau berturut-turut, ada yang memperbanyak puasanya itu bisa sampai satu pekan. Ya, itu bisa sampai 1 pekan. Dan keutamaannya tentu saja sangat besar. Ya, keutamaan puasa Asyura ini, hari ke-10 di bulan Muharram ini sangat besar. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang keutamanya, beliau mengatakan, "Ahtasibu Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha." Saya berharap pahalanya bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Iya. Pahalanya bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Kalau orang berakal disuruh untuk memilih mana yang kita pilih, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa 1 tahun dosa. Iya, ada 1 tahun penuh dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawa dosa itu sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataukah kita memilih menahan lapar 1 hari saja, dan sebagai gantinya dosa yang 1 tahun itu akan dihapuskan? Mana kira-kira yang akan kita pilih? Ya, tentu saja sebagai orang yang berakal kita akan memilih, tidak apa-apa kita berlapar-lapar 1 hari, ya, demi untuk menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu itu. Iya. Bukan main. Ya, ini bukan satu bentuk pahala yang kecil, dia adalah pahala yang sangat besar. Ketika seorang hamba, ya, berpuasa 1 hari saja, ya, dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun yang telah lalu. Jadikan ini sebagai motivasi bagi kita untuk yang melaksanakan puasa sunnah ini, puasa di hari yang ke-10, puasa Asyura di bulan Muharram. Nah, ini sebagai pengingat untuk kita bahwa kita sekarang berada di musim kebaikan. Kemudian teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir yang kita bahas, ada yang masih ingat? Sudah lupa semua? Ya, catatan. Ya, terakhir yang kita bahas itu adalah pembahasan seputar haji. Ya, meskipun belum sempurna sebenarnya, tapi saya tadi minta kemarin, kalau saya tidak salah, minta masukan sama Haji Abu. Yang saya bilang kalau bisa pembahasan haji ini kita tunda saja, kita lompati, karena bagusnya memang pembahasan haji itu dijelaskan di musim haji. Kalau kita jelaskan sekarang, antum pasti lupa kalau ada yang berangkat haji tahun depan. Ya, jadi sebaiknya pembahasan haji itu dijelaskan ketika orang sudah mau masuk musim haji. Ya, kalau misalnya nanti ada yang berangkat haji jadi masih fresh ingatannya, masih segar-segar ingatannya dia berangkat naik ke haji, insya Allah dia bisa mengamalkan ilmunya. Makanya saya kemudian mengusulkan kita lompat dan langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya setelah pembahasan ibadah haji, ya, pembahasan yang ke-14 itu seputar udhiyah, seputar kurban dan al-aqiqah. Ya, dan ini pembahasan juga sebenarnya adalah pembahasan pengulangan, tetapi tidak mengapa kita jelaskan. Dan setelah pembahasan ini kita akan masuk ke pembahasan yang mungkin akan sangat baru bagi kalian, bagi kita semua. Kita akan masuk ke pembahasan muamalah, dan pembahasan yang pertama itu membahas kitabul jihad. Membahas kitabul jihad, kemudian di tengah-tengah pembahasan muamalah ini ada pembahasan tentang seputar olahraga, ya, dan hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan, ya, olahraga atau yang sifatnya sama seperti olahraga. Baru kemudian masuk jual beli.
setelah jual beli mungkin masuk bab nikah dan seterusnya. Nah, jadi kita akan lompat pembahasan kita dan kita akan masuk ke pembahasan yang ke-14, pembahasan seputar udhiyah, hewan kurban dan al-aqiqah. Dan sekali lagi pembahasan ini sebenarnya sudah sering antum dengar, tapi tidak mengapa kita mengulang-ulangnya kembali, karena dengan pengulangan ini ya kita bisa membuktikan ilmu yang kita miliki, kita bisa menjadikan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang masif, ilmu yang tertanam, ya ilmu yang sering dimuraja itu adalah ilmu yang akan kuat untuk kita miliki. Kita terus ke pembahasannya. Al-fasl ar-rabi' asyar fil udhiyah wal aqiqah. Wa fihi mandatan. Kata beliau ada dua pembahasan di sini. Yang pertama, pembahasan yang pertama adalah fil udhiyah. Pembahasan tentang udhiyah. Beliau mengatakan al-udhiyah, ya, ketika kita mendengarkan kata udhiyah, hiya syatu tunbahu ruhan yaumal id taqarruban ila Allah Ta'ala. Jadi kalau kita membaca atau mendengar kata udhiyah di dalam pembahasan fikih, maka yang dimaksud adalah hewan yang disembelih di waktu duha pada hari raya. Ya, hewan yang disembelih di waktu duha, ya, pada hari raya, taqarruban ila Allah Ta'ala. Dan kita menyembelihnya sebagai bentuk taqarrub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi dinamakan udhiyah sebenarnya berasal dari kata duha. Iya, kenapa dinamakan udhiyah? Ya, dan ada juga nama lainnya idhiyah, ya, adha juga. Ya, kenapa dinamakan itu? Karena dia dilakukan di waktu duha. Ya, dia dilakukan di waktu duha. Apa hukumnya? Kata beliau, al-udhiyah sunnatul wajibah ala ahli kulli bait muslim qadra ahduha 'alaiha. Beliau mengatakan hukumnya udhiyah ini sunnah yang wajib. Ya, dia adalah sunnah ajaran yang datang dari Rasulullah SAW, bahkan datang dari nabi sebelumnya yang hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi semua keluarga yang mampu untuk melakukannya. Jadi hukum wajibnya di sini terikat dengan kemampuan. Ya, terikat dengan kemampuan. Bagi siapa yang mampu melakukannya, maka hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang beliau pilih, menyelisih pendapat jumhur ulama yang mengatakan hukumnya hanya sampai sunnah muakkadah. Ya. Secara umum semua orang, ya, hukumnya sunnah muakkadah bagi semua orang. Tetapi beliau mengambil pendapat lain dengan mengatakan hukumnya wajib kalau orang tersebut mampu melakukannya. Iya, kalau orang mampu melakukannya, dia punya uang pada waktu itu untuk membeli hewan kurban, maka hukumnya wajib bagi dia untuk berkurban. Ini pendapat yang beliau pilih, yang Syekh Abu Bakar Al-Jazairi pilih. Kenapa beliau mengambil pendapat wajib? Yang pertama dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Shalli li rabbika wanhar." Dan salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Dan di sini dalam dalil ini datang dalam bentuk perintah. Dan hukum asal dari perintah itu wajib. Ya, hukum asal dari perintah itu wajib. Dan Rasulullah lebih mempertegas hal itu. Di dalam hadis lainnya Rasulullah mengatakan, "Man kana dhabahu qabla shalah fal'id." Man kana dhabahu qabla shalah fal'id. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia mengulang sembelihannya. Iya. Kenapa bisa dalil ini menjadi dalil yang menjelaskan bahwa hukumnya wajib? Karena ulama mengatakan, karena seandainya tidak wajib, kalau ada orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, seandainya bukan wajib, Rasulullah tidak menyuruh untuk mengulang. Seandainya cuma sunnah saja. Ya, tetapi Rasulullah mengatakan siapa yang menyembelihnya sebelum sholat. Ya, karena sebenarnya waktu yang tepat untuk menyembelih hewan kurban adalah setelah sholat Id. Iya, yang menyembelihnya sebelumnya kata Rasulullah SAW bulan. Iya, ulama mengatakan seandainya bukan wajib, maka Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk mengulanginya. Iya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, karena rajul fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyadi anhu al ahli baitihi. Iya, merupakan kebiasaan
orang-orang di zaman Rasulullah SAW itu mereka menyembelih untuk dirinya dan untuk keluarganya satu kambing. Dan ini kebiasaan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Apa keutamaannya? Ya, apa keutamaan menyembelih hewan kurban? Iya, Rasulullah di dalam hadisnya menjelaskan tentang keutamaannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabbu ila Allah min yaraqatil dam." Tidak ada satu amalan pun yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai yang dikerjakan oleh seorang hamba pada hari raya, ya pada hari itu, melebihi iraqatul dam, menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa alafiha wa ash'ariha. Dan dia datang pada hari kiamat, nantinya hewan kurban itu datang dengan sempurna pada hari kiamat, dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya, dengan rambut-rambutnya. Wa inna ad-dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard fa tayyibu biha nafsa. Rasulullah SAW mengatakan, dan sungguhnya pahalanya, ya apa yang kita lakukan ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakannya sebelum tetesan darah itu menyentuh ke tanah. Ya, tetesan darah dari hewan kurban itu menyentuh ke tanah, itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking mulianya ibadah ini. Ya, ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa dia langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum tetesan darah itu menyentuh ke tanah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fatayyibu biha nafsan." Ketika kalian mengerjakannya, perbaikilah jiwa-jiwa kalian. Iya, perbaikilah keikhlasan kalian ketika kalian mengerjakannya. Dalam hadis lain Rasulullah ditanya tentang hewan kurban, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sunnatu abikum Ibrahim." Dia adalah sunnah bapak kalian Ibrahim alaihi salam. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Mana ya Rasulullah? Apa yang kami dapatkan kalau kami menyembelih hewan kurban?" Maka beliau mengatakan, "Di kulli sya'ra hasanah." Di setiap helai rambut ada satu kebaikan yang akan kalian dapatkan. Para sahabat bertanya, "Fasuh, bagaimana dengan bulu-bulunya ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Di kulli sya'ra minas sufi hasanah." Di setiap satu helai rambut dan bulu kalian akan mendapatkan satu kebaikan darinya. Nah, ya. Siapa yang pernah menghitung bulunya domba? Siapa yang pernah menghitung rambutnya kambing? Iya. Betapa banyak kebaikan, betapa banyak jumlahnya, dan segitu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menyembelih hewan kurban ini. Dan seperti syariat-syariat Islam yang ada, syariat hewan kurban ini juga mengandung banyak sekali hikmah. Dan ini yang beliau jelaskan setelahnya. Banyak sekali hikmah di dalamnya. Yang pertama, dia adalah taqarrub ila Allah Ta'ala. Dia adalah bentuk ketaatan, kedekatan. Iya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Siapa di antara kita yang tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan tentu saja dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ada jalannya. Ada jalannya. Ketika kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, ada jalannya. Dan jalan yang itu saja adalah dengan beribadah kepadanya, mengerjakan amalan yang diperintahkan untuk kita kerjakan. Semakin sering kita mengerjakannya, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jarang kita mengerjakannya, atau ketika kita malas mengerjakannya, maka akan semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita ditanya apakah kita mau dekat dengan Allah, jawabannya tentu saja iya. Dan hewan kurban ini salah satu di antara hal yang bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim, orang yang beriman, salah satu di antara hal yang paling banyak dia minta adalah agar dia bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah doa yang berbunyi, Allahumma inna nas'aluka hubbaك. Ya Allah, saya meminta kecintaanmu kepadamu, wa hubba man yuhibbuk,
Saya meminta kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan saya meminta kepadamu agar saya mencintai amalan yang ketika saya mengerjakan amalan itu, dia bisa mendekatkan diri saya dengan kecintaan. Doa yang sangat bagus artinya. Ini yang seharusnya selalu kita ulang-ulang. Kita meminta kepada Allah agar kita mencintai amalan yang bisa menjadikan Allah mencintai kita. Iya. Kita berdoa kepada Allah agar kita mencintai amalan, menyukai amalan. Iya. Yang kita ketika kita mengerjakannya, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Iya. Orang yang beriman, iya, dia adalah orang yang selalu berusaha mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, Quran ini mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, salatlah kalian untuk kalian dan sembelihlah hewan kurban. Dan salah satu di antara yang selalu kita panjatkan, ya, di dalam wirid-wirid kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kita mengatakan sesungguhnya salat itu untuk siapa? Untuk Allah. Nusukku, apa itu nusuk? Ada yang tahu? Ya. Antum sering baca, antum harus tahu artinya. Apa itu nusuk? Nusuk itu hewan kurban, hewan sembelihan. Ya, hewan kurban, hewan yang kita sembelih. Sungguhnya salat dan sembelihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini juga, ya, dalil ini juga yang dipakai oleh para ulama yang kemudian mengatakan makanya sembelihan itu yang disyariatkan yang menjadi ibadah cuma dua. Iya, sembelihan pada saat kita Idul Adha dan pada saat kita akikah, dan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan tidak boleh diperuntukkan kepada yang lainnya karena kita mengatakan sembelihan pun hanya untuk Allah. Wa mahyaya apa artinya? Ya, kalau ini gampang. Mamati ini juga ada gampang. Matiku. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah Rabb semesta alam. La syarika. Tidak boleh ada yang ikut, ya, bersekutu dengannya. Tidak boleh ada orang yang sholat, dia sholat untuk Allah dan untuk yang lain. Tidak boleh ada orang yang menyembelih hewan kurban untuk Allah dan untuk yang lainnya. Orang tidak boleh hidup kecuali hanya untuk Allah. Orang tidak boleh mati kecuali hanya mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang, ya, hidup mungkin gampang, dia mengatakan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sekarang orang yang, ya, tidak tahu dengan kebenarannya karena mau mati bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mati itu mati karena gengsinya, mati karena membela sukunya, mati karena membela golongannya, mati karena membela ininya itunya, ya, seperti itu. Nah, dari ini seharusnya menjadi prioritas hidup kita, salat kita, ya, sembelihan kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahidnya di sini, ya, ketika kita melakukannya dia bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, dengan mengerjakannya kita bisa menunjukkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita semua sudah tahu misalnya bagaimana ketika beliau ingin menyembelih anaknya, lalu kemudian dengan ketulusan yang dia perlihatkan kepada Allah, Allah kemudian mensyariatkan dengan mengganti anaknya itu menjadi hewan sembelihan. Kemudian di antara hikmahnya, bos sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan menyembelih hewan kurban ini kita bisa menyebarkan rahmat kasih sayang kita kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ketika kita membagikan daging-dagingnya, yaitu bisa membantu kita untuk menyebarkan kasih sayang kita kepada mereka. Yang keempat, dan ini yang terakhir yang disebutkan, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hewan-hewan ini untuk kita. Ya, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Iya.
Karena Allah telah menciptakan hewan kurban ini untuk kita konsumsi, untuk kita makan dan untuk kita pergunakan di dalam hal yang sifatnya baik. Dan memang begitulah tujuan mereka diciptakan. Begitulah tujuan mereka diciptakan. Hewan kurban diciptakan, itu sekali yang dimuliakan oleh Allah. Hewan-hewan yang diciptakan ini, di antara mereka ada yang memang diciptakan untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Begitulah adanya, begitu fitrahnya, begitu ketetapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keliru orang-orang yang menjadikannya menjadi Tuhan. Lalu kalau orang-orang India, kalau Idul Adha, itu selalu protes. Kenapa? Sembahan mereka disembelih sama orang-orang Islam. Yang mereka sembah, salah satu di antara hewan yang mereka jadikan dewa itu adalah sapi, selain monyet dan yang lainnya. Dan Masya Allah, begitulah karunia tauhid itu bos sekalian. Begitulah besarnya karunia tauhid. Ketika kita mengenal Allah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Coba lihat orang India yang tidak mengenal siapa yang seharusnya mereka sembah. Mereka sembah sapi. Itu sampai mereka mandi dengan kotorannya itu. Kalau aku buka video di YouTube itu, dan bersyukur kita ini menjadi orang-orang yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke bahasan. Jadi hewan-hewan ini salah satu di antara tujuan diciptakan untuk dikonsumsi. Kalau kita menyembelih, mereka kadang protes. Katanya itu melanggar undang-undang perlindungan hewan dan seterusnya pakai berbagai macam alasan. Padahal setiap hari mereka juga makan ikan juga. Ada di antara mereka yang juga makan ayam juga dan yang lainnya juga. Itu tidak masuk akal memang. Alasan-alasan yang mereka buat itu. Nah, ini di antara hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakulu minha." Kita diperintahkan untuk makan dari hewan ternak itu. Wa aqimul qani'a wal muqtir. Beri makan kepada orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Kadzalika sakharnaha lakum. Demikianlah kami ciptakan hewan-hewan itu untuk kalian. Ini ditegaskan oleh Allah, kami ciptakan hewan-hewan ternak ini untuk kita. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Salah satu bentuk bersyukuran kita ketika kita menyembelihnya untuk kita konsumsi, kita menyembelihnya dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara hikmah-hikmahnya. Nah, kemudian kita masuk ke hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Yang pertama, tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban. Yang bisa dijadikan hewan kurban itu adalah unta, sapi, kambing atau domba. Jadi biasanya tuh kebiasaan dari itu di otak, maka dari umar lepakannya rajin deh, kalau sedikit itu nampak darah. Jadi ketika beruinan, biasanya tempatnya baru, sampai lo lagi menggampangi ini. Tidak mengapa kalau itu disembelih hanya untuk dikonsumsi, tetapi tidak boleh diniatkan atau tidak bisa untuk mengganti posisi hewan-hewan yang telah disyariatkan ini untuk menjadi hewan kurban. Tidak bisa. Tidak bisa untuk mengganti posisinya ini. Karena memang sudah ditetapkan bahwa yang dijadikan hewan kurban itu hanyalah itu. Kemudian ditetapkan juga bukan cuma jenisnya, tetapi usianya, tetapi umurnya. Kalau dia onta, maka umurnya 5 tahun. Sudah 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau dia sapi dan yang semisalnya, sapi karbon dan yang semisalnya, maka umurnya 2 tahun masuk tahun ke-3. Dan kalau dia kambing, maka umurnya 1 tahun masuk tahun ke-2. Rasulullah SAW mengatakan, la tanbahu illa muslimah. Jangan kalian sembelih kecuali sudah cukup umurnya. Wa ya'sura alaikum fallahu jad'atan minat ta'at. Tetapi kalau kalian tidak sanggup untuk mendapatkan hewan-hewan dengan umur yang seperti itu, maka tidak mengapa kalau misalnya ada domba yang berumur 6 bulan lebih sudah mau masuk menuju ke 1 tahun, maka tidak mengapa kalian melakukannya. Jadi kalau domba boleh berumur 6 bulan lebih. Itu kalau kita kesulitan mendapatkan kambing yang berumur 1 tahun lebih. Jadi ini usia-usia yang kita disenangkan untuk
menjadikannya hewan sebagai hewan kurban. Iya. Kemudian bukan cuma usianya, umurnya yang diatur, akan tetapi juga sifat-sifatnya. Ya, hewan kurban yang kita mau jadikan hewan kurban, kita sembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya haruslah hewan yang sehat, tidak boleh ada cacatnya. Ya, tidak boleh ada cacatnya. Ini yang mau kita sembelih untuk Allah ini. Ya, makanya pilih yang terbaik. Ya, pilih yang terbaik. Ya, jangan asal-asalan. Apalagi kita hanya mengerjakannya satu kali di dalam 1 tahun. Iya, kita hanya mengerjakannya 1 kali di dalam 1 tahun. Makanya Rasulullah di dalam hadis mengatakan ada beberapa hewan kurban itu, ada 4 la tajuzu bil adhahi. Ada 4 jenis hewan kurban yang tidak boleh kita jadikan hewan sembelihan. Yang pertama, al-awra bayyin awruha. Hewan yang buta, yang jelas kebutaannya. Ya, apalagi kalau sudah hilang matanya satu, itu jelas-jelas. Ya, atau memang tidak bisa melihat. Cacat, ada cacat di matanya yang jelas cacatnya itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Wal maridatu allati bayyin maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakit kelihatan. Iya, jelas-jelas sakit kelihatan. Itu juga tidak boleh karena itu bisa mempengaruhi kualitas dagingnya. Iya, wal arja al bayyin ghayruha. Hewan yang pincang, yang jelas kepincangannya, maka depan. Ya, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Wal kasiratul lati la tuqi. Dan hewan yang sudah sangat tua, yang kering sumsumnya, tidak ada sumsumnya di tulangnya, itu juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Dan yang paling afdal adalah jenis hewan kurban yang pernah dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai hewan kurban. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, ini dijelaskan oleh beliau. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya memilih hewan kurban itu kambing yang ada tanduknya, yang warnanya bercampur antara putih dan hitam. Yang di bagian matanya ada warna hitam, begitu juga di bagian kakinya ada warna-warna kehitam-hitaman. Itu yang biasanya dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita dapat kambing yang seperti ini, ada tanduknya dan seperti yang kita tentukan ciri-cirinya, maka bagus kalau kita memilih itu. Ya, kalau kurang-kurang cedek, salah-salah cedeknya bila nampak yulit balik, ya sebaiknya pilih itu. Karena kami yang seperti itu yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berkorban. Iya. Kapan waktu penyembelihannya? Ya, tadi sudah kita sebutkan. Ya, kita singgung-singgung sedikit bahwa waktu penyembelihan itu setelah sholat Idul Adha. Tidak boleh dikerjakan sebelum Idul Adha, sebelum kita mengerjakan sholat. Ya, dan bisa berlanjut sampai akhir hari tasyrik, 3 hari betul-betul setelah sholat Id. Ya, itu dinamakan dengan hari tasyrik. Ya, meskipun ya Imam Abu Hanifah dan Pak Abu Hanifah, dan ini maka dia boleh bekali sendiri, itu mengatakan tidak boleh sampai hari tasyrik, pokoknya di hari raya saja. Tetapi ulama yang lain mengatakan sampai hari tasyrik. Ini berdasarkan beberapa athar, di antaranya ya athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali, beliau mengatakan kullu ayyami tasyrik dzabhun. Ya, kata Ali dan yang semacamnya, beliau mengatakan semua hari tasyrik itu ya adalah hari penyembelihan hewan kurban. Jadi boleh dikerjakan, apalagi kalau banyak hewan kurban yang kita mau sembelih. Ya, terutamanya panitia kurban ya, yang kadang dititipkan untuk disembelih menyembelih hewan kurban saudara-saudara muslim kita. Ya, kalau kami dulu di Depok itu di Yayasan Al-Hijaz itu sampai 500 kambing biasanya datang, bantuan 500 sampai 1000. Ya, kita kawal itu kalau boleh sembelih 1 hari tidak mungkin. Ya, itu biasa sampai berlanjut. Iya. Dan ketika kita menyembelihnya, ya kita disunahkan untuk menyembelihnya sendiri kalau kita mampu. Ya, salah satu di antara keterampilan yang disyariatkan untuk dimiliki, ya sebaiknya dimiliki oleh laki-laki itu selain menanam, selain memanah, itu adalah menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan, utamanya hewan kurban.
Ya, Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya sendiri, dan sahabat-sahabat memulai kalau mereka menyembelih hewan kurbannya sendiri-sendiri. Iya, menyembelih hewan kurbannya sendiri. Meskipun boleh diwakilkan kepada orang lain kalau memang kita tidak tahu caranya, kita tidak tahu cara menyembelihnya. Ketika kita menyembelihnya, yustahabbu dalamnya ayuwatiha ila kiblat. Disunahkan ya untuk menghadapkan hewan sembelihan kita menghadap ke arah kiblat. Baru kemudian kita membaca ini wajah wajah lillahi matar samawati wal ardi dan seterusnya. Yang biasa membaca ya itu ayat kita itu. Iya, itu juga dibaca ketika kita menyembelih hewan kurban. Dan kalau kita yang menyembelihnya, kita juga disunahkan untuk membaca Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Maha minka wa lak. Kita baca Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Maha minka wa lak. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Itu artinya Allahu Maha minka wa lak. Kalau kita ya dan beberapa doa yang lain ya itu berbunyi menyebutkan diri kita sendiri. Allahumma hada minni atau hada anni, ya sebagaimana yang diajarkan dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau kurbannya, beliau mengatakan hada anni wa amman lam yudahi min ummati. Iya, ini dariku dan dari semua umatku yang belum bisa berkurban pada tahun ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menyembelih boleh disebutkan nama kita, mengatakan ini dari saya dan keluarga saya. Ya, dan atau kita membaca Allah Maha minka, walau ini dariku dan untukmu. Ya, kalau kita menyembelihnya untuk orang lain, sembelihan orang lain, tidak mampu kita menyebutkan namanya, nama orang itu. Ya, kalau misalnya saya menyembelih hewan kurbannya Fauzi misalnya, kita katakan ini dari Fauzi adaan, Abdul Fauzi misalnya namanya, sebutkan namanya, tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Takdir misalnya, Abu misalnya dari Abu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi ini boleh kita menyembelihnya langsung atau kita mewakilkannya kepada orang lain. Ya, dan ini tidak ada khilaf dari kalangan ahli ilmu bahwa kita boleh mewakilkannya untuk orang lain. Dan disunahkan ketika kita sudah menyembelihnya, pada saat kita membaginya menjadi 3. Ya, sepertiganya untuk kita makan, ya beserta dengan keluarga kita, sepertiganya untuk kita hadiahkan, dan hadiah itu boleh kepada orang yang miskin dan boleh kepada orang yang kaya. Yang namanya juga hadiah. Ya, hadiah boleh kita berikan kepada orang yang kaya, dan sepertiganya lagi kita jadikan untuk sedekah. Ya, sepertiganya kita jadikan untuk sedekah. Ya, dan sepertiganya juga boleh kita simpan untuk kita konsumsi di hari-hari berikutnya. Rasulullah SAW mengatakan kulu wa dakharu wa tasaddaqu. Ada yang bertanya, bagaimana kalau kita mau sedekahkan semuanya? Boleh. Ada yang bertanya, bagaimana kalau kita mau makan semuanya? Juga boleh. Ya, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau mau yang lebih bagus itu kita bagi 3 itu tadi. Karena Rasulullah SAW mengatakan kulu wa dakharu wa tasaddaqu. Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Ya, makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Bagi orang yang diwakilkan, orang yang menjadi wakil menyembelih untuk saudaranya, maka dia tidak boleh mengambil upah dari bagian hewan kurban itu. Ya, tidak boleh bagian hewan kurban dijadikan upah. Kenapa? Karena kita tadi sudah mengatakan itu hewan kurban lillah, untuk Allah. Ya, jangan jadikan lagi untuk orang lain, jadikan untuk upah. Ya, dan Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan bahwa saya pernah disuruh untuk membagikan hewan kurban, semuanya saya bagikan. Saya tidak memberikan la nu'ti ilal jazur syai'an. Kami tidak memberikan kepada tukang sembelih sedikit pun dari hewan kurban itu. Kemudian dia ditanya, kalau begitu apa yang didapatkan? Dia mengatakan kami kasih upah dari harta kami sendiri. Ya, jadi jangan dari hewan kurban itu, tapi dari kita sendiri. Ya, dari kita sendiri. Ali bin Abi Thalib mengatakan nahnu nu'tihi min indina. Nahnu nu'tihi min indina. Kemudian hewan kurban atau sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menyembelih 1 ekor kambing, ya ini kita sudah paham semua, maka itu cukup untuk diri kita dan untuk keluarga
kita. Begitu juga kalau kita berserikat 7 orang di sapi itu sebenarnya cukup untuk diri kita dan untuk keluarga kita, meskipun tidak ada juga salahnya. Ya, bagi yang berkecukupan, kalau ada yang mengatakan saya mau 1 ekor sapi sendiri, tidak apa-apa. Kalau dia mau seperti itu juga tidak ada larangan. Tapi kalau misalnya mau memudahkan dirinya supaya ringan, tidak mengapa dia berserikat 7 orang di satu ekor sapi. Kemudian bagi orang yang mau berkorban ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, yang semua kita sudah tahu, ya kita dilarang untuk memotong kuku, mengambil rambut yang ada di anggota tubuh kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aytum hilalan dzulhijjah wa amara ahadukum an yudhi." Kalau kalian melihat masuknya bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian mau menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa alfarihi hatta yudhi. Maka hendaklah dia menahan, tidak memotong kukunya dan tidak mengambil rambut dari tubuhnya. Dari tubuhnya, dari orang yang berkorban, bukan dari sapinya itu, bukan. Ya, dan yang dilarang di sini juga hanya dirinya sendiri, keluarganya yang lain itu tidak termasuk, wallahu a'lam. Ya. Dan beliau menutup pembahasan ini dengan mengatakan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu kurbannya, dia pernah berkurban 1 ekor hewan kurban untuk dirinya dan untuk seluruh umatnya. Ya, yang tadi kita sebutkan itu, Rasulullah SAW mengatakan ketika dia berkurban, Allahumma hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini hewan kurbanku dan hewan kurban seluruh umatku yang tidak bisa berkurban pada tahun ini. Dari hal ini juga ulama kemudian mengatakan, makanya sebenarnya cukup 1 hewan kurban saja untuk diri kita dan untuk keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini penting. Dan tidak ada syariat mengkhususkan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, kecuali kalau orang yang meninggal dunia itu di tahun itu, sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat, saya sudah meniatkan mau berkurban, tolong kalau dia api sugat kumatu, ya ditakdirkan oleh Allah meninggal sebelum berkurban, tolong kurbankan saya. Maka itu tidak mengapa kita kurbankan untuk memenuhi wasiat. Ini wasiat yang bahkan wajib untuk kita penuhi. Tetapi kalau tidak ada seperti itu, tidak ada wasiat seperti itu, maka tidak perlu mengkhususkan hewan kurban yang saya mengkhususkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Tidak perlu. Rasulullah meninggal keluarganya, meninggal sahabat-sahabat yang beliau cintai, tapi beliau tidak pernah mengkhususkan hewan kurban untuk keluarga-keluarga yang sudah meninggal, sahabat-sahabat yang sudah meninggal ya beliau cintai itu. Nah, ini yang berkaitan tentang pembahasan hewan kurban. Mudah-mudahan bisa kamu semua pertanyaan-pertanyaan kita seputar hewan kurban. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang akikah. Iya. Statusnya hewan kurban yang baru melahirkan. Iya. Hewan kurban yang baru melahirkan. Kenapa hewan kurban yang baru melahirkan? Hewan yang baru melahirkan kurban. Boleh kalau Tidak apa, kalau dia cukup umur. Ya, kalau saya tidak ada masalah. Iya. Masih lemah-lemah dia. Iya, itu tidak sakit. Itu tidak sakit. Yang dilarang yang sakit yang jelas penyakitnya. Halo. Oke. Iya. Kalau tanda ada suatu tanda di sapi kayak tanda. Ya, sebaiknya tanda ini tidak melukai, tidak menyebabkan luka yang kalau saya ada tanda yang menyebabkan kupingnya ini, kalau selama tanda itu tidak terlalu menyebabkan luka, oke, sebenarnya tidak mengapa. Tapi kalau dia menyebabkan luka yang lukanya itu bisa mempengaruhi dagingnya, maka itu tidak boleh. Biasanya ada sapi yang Iya. Jadi kalau misalnya yang sedikit itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada yang lebih bagus, maka yang lebih bagus tentunya yang kita pilih. Iya.
berkenan tadi semalam yang upah untuk yang menyembeli dan ini. Biasanya kan kalau di sini kita tidak ada kesepakatan bahwa ada upah sebenarnya. Tetapi setelah selesai biasanya memang dia memberikan. Kalau sebagai hadiah bukan itu upah, kita tidak mengapa. Itu hadiah dari si pemilik hewan kurban, misalnya saya mau hadiahkan kepada saya tidak mengapa. Tapi kalau itu maksudnya adalah upahnya, maka itu tidak boleh. Itu bedanya. Akadnya. Iya. Kalau yang maksudnya kalau yang apa seekor sapi itu kan intinya bisa digunakan untuk dijual. Jadi untuk satu bagian itu satu bagian dari 7 itu masih bisa ya. Kalau dalam segi barang itu masih bisa patungan tak? Misalnya bapaknya Tidak apa dia kumpulkan di uang-uangnya misalnya anak-anaknya juga itu tidak mengapa. Tetapi seperti itu yang masuk untuk menjadi nama wakil itu satu orang. Tidak perlu mengatakan kasih masuk juga. Anak-anak saja itu misalnya Pak Nurdin saja di situ. Ya ada uangnya dari mana boleh dia misalnya minta dari kakak-kakaknya juga tidak apa. Ada yang lain? Oh tidak ada kita. Ya. dengan saya lagi upload kambing atau sapi yang besar kayak orang Apa? anak dipakai. Sebenarnya ini dikembalikan ke apa namanya? Dikembalikan ke kemudahan saja. Karena ini semuanya dibolehkan. Ini semuanya dibolehkan. Tetapi kalau dari penjelasan beliau tadi, beliau mengatakan yang paling bagus itu adalah yang seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka itu adalah kambing dan sifat-sifatnya seperti itu. Ya, sifat-sifatnya seperti itu. Allah. Kita masuk ke pembahasan hakikat. Hakikat itu artinya yang kita sudah tahu adalah hewan yang disembelih pada saat hari ke-7 dari anak yang dilahirkan. Pada saat hari ke-7 pada di hari anak kita dilahirkan. Ini itu bukan? Dia biasanya ya lo betik masih Begitu. ada bahan. Dan saya kasih antum PR. Ada satu kaidah dalam menentukan hari yang disebutkan dijelaskan salah satunya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang bagaimana menentukan hari akikahnya anak-anak kita. Kalau misalnya dia lahir hari Senin, kapan dia diakikahkan? Apakah dihitung hari Seninnya juga atau tidak dihitung? Ini PR-nya antum. Ya. Ini PR-nya antum. Jadi kapan waktunya? Apakah dihitung hari Seninnya juga atau tidak dihitung itu? Dia 7 hari setelahnya. Ini PR-nya antum ya. Ini antum buka Google pasti sudah dapat semua jawabannya. Tidak apa-apa. Jadi dia dilakukan di hari ke-7-nya. Di hari ke-7-nya. Dan akikah ini hukumnya sunnah muakkadah bagi siapa yang sanggup, siapa yang memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Dia sunnah muakkadah bagi wali dari anak itu, orang tuanya. Perhatikan, yang dibebankan untuk melakukan akikah adalah orang tuanya. Ya, bukan anaknya, karena anaknya baru lahir misalnya bukan uangnya. Jadi orang tuanya. Rasulullah mengatakan kullu ulamin wahidatun bi aqiqatihi tutbahu min anhu yawma sabihi. Seluruh anak yang dilahirkan itu terikat, itu tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih di hari ke-7-nya. Wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Anak yang diakikahi itu diberi nama di hari ke-7-nya dan dicukur rambutnya. Hikmahnya tentu saja sama seperti berkurban tadi.
sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Allah telah memberikan kita nikmat. Yang pertama, anak yang kita lahirkan, anak yang lahir untuk kita, dan kemudian juga ya hewan yang Allah ciptakan untuk kita konsumsi. Dan termasuk di antara wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala fil mauludi wa riayatihi, untuk menjaga anak-anak kita yang baru lahir dan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukum yang berkaitan dengan akikah, di sini beliau sebutkan sangat ringkas sekali. Yang pertama, salamatuha wa sitruha. Sifat-sifatnya dan usianya sama seperti udhiyah tadi. Ya, sebaiknya hewannya adalah hewan yang sehat. Dia tidak boleh hewan yang sakit. Iya, sama seperti hewan yang dijadikan hewan kurban tadi. Iya. Ta'muha wa it'amuha. Bagaimana dengan pembagiannya? Beliau juga mengatakan, iya, sama seperti hewan kurban itu tadi. Iya, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh dihadiahkan, iya, dan boleh dijadikan sebagai sedekah. Iya, itu sama-sama saja juga. Apa yang disunahkan dilakukan pada saat hari akikah? Beliau mengatakan disunahkan untuk menyembelih untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia menyembelih 2 ekor kambing untuk Hasan, ya, untuk cucunya Hasan. Kemudian disunahkan untuk memberinya nama, dan tentu saja dipilihkan nama yang baik untuk anak-anak kita. Pilihkan nama yang baik untuk anak-anak kita. Iya, ada ekor itu bertanya, Ustaz, anak saya baru lahir, tolong carikan nama. Saya bilang Abdullah sama Abdurrahman. Dibilang yang bagus, Ustaz. Itu nama yang paling baik. Iya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, nama yang paling baik itu Abdullah dan Abdurrahman. Dia bilang cari yang paling besar. Itu yang baik sebenarnya. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena kebiasaan utamanya kita orang Bugis itu suka merusak nama. Yang bagus namanya Abdullah, kalau dia sudah mulai besar dikasih nama panggilan ya, Abdullah, Abdul, dan seterusnya. Dan ini kebiasaan yang harus kita hilangkan. Ya, ini kebiasaan yang harus kita hilangkan. Kalau nama anak kita Abdullah, panggil dia Abdullah. Jangan panggil berdua Abdullah. Abdurrahman dipanggil Rahman dan seterusnya. Rahman. Iya. Mana Abdurrahman? Tidak ada. Iya. Ini Rahman atau Abdurrahman. Iya. Itu nama yang paling baik. Nama yang paling baik. Iya. Ada juga kajian orang-orang tua kita. Iya, karena semangatnya berislam, tetapi tidak tahu. Dia kemudian cari nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Tidak semua yang ada di Al-Quran itu bagus. Jangan pilih nama Jahannam. Karena ada di dalam Al-Quran Jahannam. Sakar. Apa itu sakar? Neraka. Jangan pilih Fir'aun nama lain. Ada juga biasanya yang buka musaf. Baru dia tunjuk. Pokoknya kalau nama itu, ya sudah itu. Ya kalau misalnya yang tunjuk itu Pangkigu, ya nikah halal. Dia kasih nama Pangkigu nama anaknya. Ya tidak seperti itu. Pilihkan nama-nama yang baik, Abdullah, Abdurrahman, nama-nama sahabat. Ya, nama-nama yang punya arti yang baik. Itu pilihkan nama-nama untuk anak kita. Dan disunahkan dilakukan di hari ke-7-nya, pada saat kita menikahinya. Iya, makanya beliau mengatakan di sini wa an yakhtaru lahu min al-asma'i ahsanah. Dan hendaknya dia memilih nama untuk anaknya nama yang terbaik. Lalu kemudian disunahkan untuk mencukur rambutnya. Iya. Dan bersedekah seberat rambut. Jadi setelah rambut itu dicukur ditimbang berapa beratnya rambut itu kita kemudian bersedekah dengannya. Di sini beliau mengatakan boleh dengan emas, boleh dengan perak, atau apa yang menjadi mata uang kita pada waktu itu. Jadi kembalikan ke mata uang masing-masing. Rasulullah mengatakan kullu ghulamin rahinatun
di akikah itu bahwa anhu yaum sabi'i wa yusamma yu'laqu ra'suhu, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Anak Adam itu ketika dia dilahirkan, dia tergadaikan dengan akikahnya. Akikahnya disembeli, ya akikahnya disembeli di hari ketujuhnya, kita berikan nama, lalu kemudian kita memotong rambutnya. Kemudian yang keempat, mengadakan dan iqamah di telinga anak yang baru lahir, sebagaimana pendapat sebagian ahli ilmu. Ini perlu dijelaskan, beliau mengatakan sebagaimana pendapat ahli ilmu. Maksudnya di sini sebagian, karena sebagian ahli ilmu mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adat dan iqamah itu adalah hadis yang lemah. Ada juga yang mengatakan yang lemah adalah adabnya, iqamahnya tidak. Dan sebagian ulama mengatakan daripada dia mendengarkan perkataan-perkataan yang lain, maka sebaiknya tidak mengapa kalau dia diperdengarkan dengan azan saja. Dan ini diamalkan oleh beberapa ahli ilmu. Bahkan ada beberapa asar dan asar ini sekali lagi ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap marfu sampai kepada Nabi. Sebagian juga ada yang mengatakan tidak sampai kepada Nabi, di mana ada juga yang mengatakan man wulida lahu mauludun, siapa yang lahir anaknya fa'adana lahu fi udhunihi al-yumna, maka dia mengadakan di telinganya sebelah kanan, wa aqama fi udhunihi al-yusra, dan kemudian dia iqamat pada telinganya sebelah kiri, lam tadurruhu urus bisyas, maka dia tidak akan diganggu oleh jin. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan idafat as-sabi wa lam yulfaqihi, bagaimana kalau di hari ketujuhnya orang tuanya tidak sanggup apa yang dia lakukan, maka diperbolehkan baginya untuk menyembelih di hari ke-14-nya atau di hari ke-21-nya. Dan kalau anak itu meninggal sebelum hari ketujuhnya, dia tidak diakikahi. Ini menurut pendapat yang beliau pegang. Dan sebagian ulama mengatakan kalau sudah ditiupkan ruh, selama ditiupkan ruh, maka dia disunahkan untuk diakikahi. Wallahu a'lam. Tersisa beberapa pertanyaan. Kita matikan saja ya. Tersisa beberapa pertanyaan, di antaranya bagaimana dengan orang yang baru lahir, lalu ketika dia sudah besar, ya dia baru ingat, dan kebetulan waktu itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha, dan dia berkurban. Mana yang didahulukan? Mana yang bagus? Apakah dia akikah dulu atau dia berkurban terlebih dahulu? Sebagian ulama yang mengatakan kalau dia berkurban itu sudah mewakili akikahnya. Ini ada pendapat yang mengatakan seperti ini. Ya. Dan di antara yang memegang pendapat ini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Wallahu a'lam. Kalau beberapa penjelasan yang saya baca, Syekh bin Baz mengatakan at-tasyrik di sini lebih bagus untuk dipilih. Yang menggabungkan antara keduanya lebih bagus untuk dipilih. Sebagian juga mengatakan yang bukan ini. Ibadah yang paling duluan waktunya, ya, tentu saja adalah akikahnya. Itu yang paling duluan disyariatkan untuknya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Justru yang tiba waktunya pada waktu itu yang didahulukan. Dan ini mungkin pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Dia lebih tepatnya disunnahkan untuk berkorban saja. Terlebih yang sebenarnya dibebankan untuk akikah adalah orang tuanya, yang pada saat waktu disyariatkannya orang tuanya tidak mampu dan sudah ada udzur baginya. Ya, sudah ada udzur baginya. Jadi lebih baik dia udhiyah saja. Dia berkorban saja. Nanti setelah dia udhiyah, setelah dia berkorban, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan rezeki sehingga mungkin 1 bulan atau 2 bulan berikutnya dia bisa akikah lagi kalau dia memang mau melaksanakannya. Ya, ini diantara yang banyak ditanyakan oleh orang. Jadi ada beberapa pendapat tadi. Ya, kalau yang pendapat yang pertama itu tasyrik, kalau dia sudah berkorban misalnya itu sudah masuk akikahnya. Sebagian juga ada yang mengatakan tidak, yang dulu terlebih dahulu. Tapi pendapat yang saya lebih condong kepadanya, ini pendapat pribadi, ya itu tadi yang disyariatkan sebenarnya untuk akikah adalah orang tuanya. Dan pada saat waktu disyariatkannya dia punya udzur, dia tidak mampu, makanya kemudian dia tidak mengapa tidak melakukannya. Dan pada saat ya waktu itu dia yang sudah masuk waktu berkurban, dan sebenarnya ibadah kurban ini
Ini perintahnya kembali ke dia sendiri, bukan ke orang tuanya, tetapi ke dia sendiri dan dia mampu melakukannya, maka sebaiknya itu yang didahulukan. Sebaiknya itu yang didahulukan. Walau alam. Sampai di sini selesai pembahasan kita di pembahasan akikah dan hewan kurban. Dan jangan lupa tadi itu pekerjaan rumahnya. Ya, pekerjaan rumahnya insya Allah kita tanya pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan baru bab muamalah, yang membahas tentang jihad dan seterusnya yang insya Allah akan kita bahas pada waktu ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.